Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami CGP Angkatan 9 Kabupaten Tulungagung. Saya Muhammad Yasin Yusuf dari SMA Negeri 1 Pakel. Saya Rani Nurwidya dari SMK Negeri 2 Boyolangu. Saya Dwi Wulan Kusumawati dari SMKN 3 Boyolangu. Dan saya Arif Baidowi dari SMA Negeri 1 Campur Darat. Kami akan melaksanakan praktek coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Arif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Yasin. Bagaimana kabarnya Pak Arif? Alhamdulillah baik, Pak Yasin. Alhamdulillah, saya juga seperti itu Pak Arif. Ya, semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Pak Arif, mohon maaf, kira-kira dalam kesempatan ini ya, saya sebagai supervisor dalam kegiatan supervisi terkait dengan coaching, di mana Bapak Arif nanti sebagai coach ya, itu menurut Pak Arif bagaimana misalkan kita membuat rubrik penilaian terkait dengan coaching yang barangkali nanti akan Bapak Arif lakukan, dan saya coba untuk menawarkan model rubrik penilaiannya nanti seperti ini, Pak Arif. Baik, Pak Yasin. Ya, sudah sesuai, Pak Yasin. Baik, di dalam rubrik tersebut paling tidak kita akan mencoba untuk melihat kompetensi dari coach terkait dengan coaching yang dilakukan, baik itu kompetensi bagaimana kehadiran penuhnya, mendengarkan aktifnya, mengajukan pertanyaan berbobotnya, dan bagaimana mencoba untuk menerapkan salah satu model dari coaching, misalkan model dengan alur tirta, di mana di dalamnya nanti ada tujuan, kemudian identifikasi, rencana aksi, tanggung jawab. Seperti itu yang coba kita akan nilai dalam kegiatan coaching kali ini. Seperti itu, bagaimana Pak Arif? Ya, saya sepakat Pak Yasin. Baik Pak Arif, setelah sesuai dengan ini tadi, rubrik ini tadi, ya. Kira-kira Pak Arif, secara lebih khusus itu apa yang ingin Pak Arif kembangkan nantinya sebagai coach? Ya, kompetensi yang ingin saya kembangkan itu fokus ke, yaitu kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot, Pak Yasin. Mengajukan pertanyaan berbobot. Ya. Nanti arah kompetensi mana ya yang kira-kira secara lebih spesifik dari mengajukan pertanyaan berbobot ini yang ingin Pak Arif kembangkan? Iya, pertama saya ingin itu pertanyaan dari saya selaku coach itu sesuai dengan penjelasan dari coach, jadi menyambung gitu Pak Yasin. Kemudian isi dari pertanyaan saya nanti itu memang benar-benar sesuai mengarah dalam rangka itu untuk kalau identifikasi itu mampu mendorong coach itu benar-benar memberikan gambaran terkait identifikasi maupun yang lainnya seperti rencana aksi maupun tanggung jawab dari coach. Selanjutnya tentu saja harapan saya itu dari segi kebahasaan itu pertanyaan saya itu sesuai Pak Yasin. Jadi menggunakan kata tanya yang benar gitu, sesuai dengan kaidah dari bahasa Indonesia. Itu Pak Yasin. Baik Pak Arif, jadi secara lebih spesifik Pak Arif tadi sudah menjelaskan ya, itu kira-kira bagian kompetensi yang ingin Pak Arif lebih kembangkan di dalam coaching yang Pak Arif akan lakukan nanti, seperti itu ya.
Berikutnya Pak Arif, kira-kira dari apa yang ingin spesifik Pak Arif kembangkan tadi, kira-kira indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang Bapak Arif inginkan itu nanti apa? Ya, untuk indikator yang saya harapkan itu, yang pertama, pertanyaan saya itu sesuai dengan apa yang disampaikan atau terkait dengan yang disampaikan Koji. Yang kedua, sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Kemudian yang ketiga itu untuk isinya itu sesuai antara sebab maupun akibat nanti yang diinginkan. Baik Pak Arif, alhamdulillah, kira-kira menurut saya prasupervisi kita ini saya kira sudah lengkap ya. Tadi sudah mencoba kita bahas ya. Kemudian barangkali nanti ketika proses supervisi, izinkan saya untuk mendampingi Pak Arif untuk melakukan observasi atas coaching yang Pak Arif lakukan ya. Baik Pak Yasin, siap. Baik Pak Arif, terima kasih untuk pertemuan kali ini dan kita akan ketemu nanti pada waktu Pak Arif melakukan coaching. Ya, baik Pak Yasin. Terima kasih Pak Arif. Sama-sama Pak Yasin. Monggo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Arif, Bu Rani, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Pak Yasin. Bu Rani bagaimana? Alhamdulillah, saya juga seperti itu. Semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat dan dalam naungan Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik Pak Arif dan Bu Rani ya. Di sini saya sebagai supervisor ya, izinkan saya untuk melakukan observasi dari apa yang telah Pak Arif rencanakan sebelumnya. Pak Arif sebagai coach ingin melakukan ya proses coaching, dan di sini saya akan mencoba untuk melakukan pencatatan ya, mendengarkan secara baik atas proses coaching yang Pak Arif lakukan ya sebagai coach. Kemudian saya juga akan mencoba untuk melakukan melihat area mana kira-kira yang ingin dikembangkan Pak Arif tadi, perkembangannya nanti seperti apa, itu akan coba saya lakukan penilaian di dalam supervisi coaching kali ini. Seperti itu Pak Arif, bagaimana? Baik Pak Yasin, siap. Baik Bu Rani, saya mohon izin untuk saya melakukan pencatatan atas jalannya coaching kali ini ya. Baik Pak Arif, saya kasih kesempatan sepenuhnya kepada Pak Arif untuk melakukan coaching. Ya, baik. Baik, selamat siang Bu Rani. Selamat siang Pak Arif. Alhamdulillah senang sekali bertemu dengan Bu Rani. Tentu saja ini nanti kita akan melakukan coaching Bu Rani ya. Untuk yang pertama ini saya ingin menanyakan kira-kira dari percakapan kita hari ini Bu Rani ya, ketercapaian apa atau tujuan apa yang ingin Bu Rani inginkan? Ya, baik. Ini Pak Arif, terima kasih dulu sebelumnya mungkin sudah berkenan hadir ya bersama saya untuk istilahnya ngobrol-ngobrol santai ya. Karena saya sendiri itu memiliki permasalahan ya Pak Arif ya. Jadi beberapa terakhir di pertemuan kelas saya itu memiliki permasalahan terhadap kelompok-kelompok kecil di kelas. Jadi ketika saya masuk di kelas itu terjadi gap kelompok gitu loh Pak. Jadi anak itu tidak bisa membaur karena ya ketika saya membuat kelompok, ayo silakan membuat kelompok gitu ya Pak ya. Nah itu ada anak yang kelompoknya tetap saja padahal sudah anggota kelompoknya sudah ganti, jangan seperti minggu lalu kan gitu. Tapi tetap aja anak itu tidak mau. Padahal kan
ya memang sih di sini saya beri kebebasan untuk memilih kelompok sendiri, tetapi ternyata anak-anak itu kelompoknya tetap, jadi saya itu bingung, jadi seperti ada gap gitu loh di Oh, iya. Baik, Bu Rani, saya menangkap dari yang Bu Rani sampaikan bahwa titik persoalannya adalah terjadi atau terdapat gap ya di kelas ketika proses pembelajaran berlangsung gitu ya, khususnya diskusi kelompok gitu ya. Ya, baik, di sini bisa saya simpulkan ya, tujuan dari percakapan kita nanti adalah bagaimana mengatasi gap-gap atau kelompok-kelompok kecil dalam pembelajaran kelas itu. Apakah betul seperti itu, Bu? Betul sekali Pak Arif. Jadi saya itu pengennya itu tidak ada kesenjangan, hanya milik saya maunya dengan si A, saya maunya dengan si B. Jadi dia itu bisa bekerja sama, bisa belajar kelompok dengan siapapun temannya dalam satu kelas itu. Baik, Bu Rani. Oke, selanjutnya kita identifikasi, Bu Rani ya. Mungkin kenapa hal itu sampai terjadi. Jadi alasan-alasan yang menyebabkan siswa tersebut itu ada gap-gap. Nah, ini seperti apa, Bu Rani? Saya juga bingung ya Pak ya. Saya tuh kadang itu juga melihat flashback terkait pembelajaran saya ya. Saya tuh pengennya itu memberikan kebebasan ke anak-anak ketika belajar, memilih kelompoknya sendiri seperti itu. Tapi ternyata efeknya seperti ini, anak-anak itu kalau sudah dengan si A ya si A terus. Nanti kalau saya menentukan kelompoknya, nanti itu kan kurang kurang berpusat berpihak pada anak kan. Padahal kan sekarang pembelajaran juga harus menyenangkan. Saya tuh sebenarnya pengen membuat kelas saya itu lebih menyenangkan, tapi ternyata anak-anak dalam anak kelompoknya seperti itu. Apa mungkin saya itu terlalu sering membuat kelompok kecil ya, jadi kan mungkin kalau pas praktek itu kan proyeknya mungkin bersama-sama ya Pak ya. Dan itu saya berikan kebebasan untuk anak-anak membuat kelompok sendiri, memilih kelompok sendiri. Apa mungkin saya terlalu sering seperti itu, jadi saya nggak menolak, saya juga bingung kadang-kadang kenapa ya. Iya. Barangkali sebelumnya ada masalah dalam siswa, mungkin ada pertengkaran sehingga ketika ini dikelompokkan ini agak gimana? Kalau sama anak itu sih enggak Pak, cuman begini, mungkin dalam kelompok kecil itu hanya sebagian anak yang aktif ya, jadi mungkin karena anak itu pilih-pilihnya nanti kalau saya sama ini sini nggak mau kerja Bu, dia hanya maunya itu sekarang gandol temannya gitu. Kalau saya tanya itu seperti itu, apa mungkin ya karena itu atau bagaimana? Oh ya, saya menangkap ini permasalahannya Bu Rani ya. Pertama itu ada ketakutan pada anak itu kalau dikelompok dengan ini, dengan berbeda dengan keinginan mereka, itu takutnya kelompoknya jadi tidak berjalan karena ada yang gandol gitu ya, ada temennya seperti itu ya. Ya kita kantongi itu dulu. Mungkin ada alasan lain yang menyebabkan. Jadi pertama tadi karena gandol ya. Ada yang lain yang ya mungkin karena saya juga Pak perlu karena terlalu sering membantu kelompok kecil. Jadi mungkin karena saya kurang melibatkan semua itu bersama-sama, jadi semua satu kelas itu memiliki tanggung jawab yang sama. Mungkin itu Pak juga kekurangan saya yang belum saya lakukan. Ya. Baik, Bu Rani, kita sudah mendapatkan ya hasil identifikasi. Yang pertama tadi ada ketakutan anak-anak itu gandol ke teman yang lainnya. Kemudian yang kedua karena Bu Rani mungkin sering itu anaknya hanya itu aja pada kelompok ini. Nah, dari pokok permasalahan ini Bu Rani ya, rencana atau gagasan-gagasan apa ya yang kira-kira Bu Rani bisa lakukan ke depan? Iya. Apa mungkin gini ya Pak? Tadi itu saya mau ke tempat itu masih buntu, tapi terus sekarang akhirnya kita ngobrol-ngobrol akhirnya kan bisa ya. Jadi mungkin gini Pak, saya nanti akan membuat proyek yang dalam skala besar ya. Jadi dalam satu kelas seperti itu sehingga tidak lagi
apa ya dalam kelompok kecil saya istilahnya memecah dulu ya kelompok kecil itu. Jadi nanti saya buat project yang melibatkan semua satu kelas itu memiliki peran semua ya. Jadi mereka nanti terlibat aktif dalam satu kelompok pembelajaran dan semua itu memiliki peran sendiri-sendiri dan itu tanggung jawabnya satu kelas semua bersama-sama. Nah, mungkin seperti itu Pak, mungkin rencana saya ke depan. Jadi biar tidak ada gap lah ya. Jadi tidak hanya dengan si A, si B terus itu. Wah, luar biasa sekali ini. Saya rasa ini rencana yang bagus berani ya. Jadi dengan cara membuat proyek besar sehingga anak-anak nanti bisa lebih berbaur dengan anak-anak lainnya. Kemudian Burani tadi juga memberi manajemen kelompok. Jadi harus ada tugas-tugas pada masing-masing. Luar biasa. Baik, Burani sudah memiliki gagasan yang luar biasa, rencana yang oke lah. Baik, sekarang sebagai bentuk tanggung jawab Burani, ini kira-kira kapan ya ini bisa Burani lakukan? Ya, mungkin ini akan saya lakukan untuk pertemuan berikutnya ya Pak. Karena ini kan tinggal beberapa pertemuan lagi. Harapannya saya itu nanti anak itu ketika di akhir itu dia bisa bekerja sama dengan siapa aja. Karena nanti kan nantinya anak-anak setelah lulus kan juga dia bekerja. Kalau dia bekerja kan ya nggak bisa milih-milih saya ya si A si B gitu kan. Nah itu mungkin ini saya akan implementasikan di pertemuan minggu depan ya. Selanjutnya saya akan merancang dulu membuat proyek, kemudian akan saya terapkan minggu depan gitu Pak Arif. Ya mudah-mudahan dengan ini nanti bisa mengubah kondisi yang ada di kelas saya. Ya, baik. Terakhir indikator apa ya itu untuk sehingga tahu bahwa itu sudah luar biasa? Iya, jadi nanti ketika sudah mengimplementasikan ya, nanti saya akan amati anak-anak tersebut apakah semua anak itu nanti bisa melaksanakan sesuai dengan tanggung jawabnya, sesuai dengan itu. Terus kemudian nanti juga bisa istilahnya ada yang membuat bisa berbaur dengan semuanya seperti itu, intinya itu Pak. Baik, luar biasa Burani. Saya kira kita sudah mendapatkan apa yang Burani harapkan, yaitu terkait dengan gagasan-gagasan berikut rencana dan bagaimana cara mengukurnya. Saya rasa sudah luar biasa Burani, dan saya tidak sabar untuk menunggu cerita Burani minggu depan ini ya terkait ini. Baik, siap Pak Arif. Ya. Baik, terima kasih Burani untuk coaching kita hari ini. Jangan lupa minggu depan untuk cerita lagi ke saya ya untuk hasilnya. Baik, siap Pak Arif. Ya. Terima kasih banyak. Ya, sama-sama. Baik saja. Assalamualaikum Burani. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Pak Arif. Pak Arif telah melakukan coaching bersama dengan Burani, dan di sini saya sudah melakukan observasi, saya sudah melakukan supervisi untuk melihat terkait dengan area yang ingin Bapak Arif kembangkan berdasarkan hasil percakapan kita sebelumnya tadi Pak Arif ya, supervisi. Kemudian terima kasih juga kepada Burani yang telah bersama-sama dengan Pak Arif untuk proses coaching hari ini. Dan berikutnya Pak Arif barangkali kita akan ketemu di kegiatan pasca supervisi, dan kita akan membahas kira-kira bagaimana perkembangan coaching yang Pak Arif lakukan. Baik Pak Yasin, siap. Terima kasih, itu saja Pak Arif, Burani, semoga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Arif. Waalaikumsalam Pak Yasin. Bagaimana kabarnya Pak Arif? Alhamdulillah baik Pak Yasin. Ya, tadi saya sudah bersama-sama dengan Pak Arif, mendampingi Pak Arif melakukan observasi terkait dengan coaching yang Pak Arif lakukan. Pak Arif sebagai coach, saya lihat tadi dari yang pra-supervisi ya, yang ingin Pak Arif tanyakan terkait dengan apa yang ingin Pak Arif kembangkan terkait dengan pertanyaan berbobot kompetensi itu ya Pak Arif. Selanjutnya seperti ini Pak Arif ya, kira-kira apa yang sudah Pak Arif lakukan ya sebagai coach ya,
di dalam coaching tadi, kira-kira indikator ketercapaian dari yang Pak Arif harapkan itu apakah sudah tercapai atau belum? Ya, baik Pak Yasin, dari kegiatan coaching saya tadi itu menurut saya sudah melaksanakan ke semua kompetensi yang ada, mulai dari present, kemudian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Kemudian terkait dengan alur tirta itu juga saya sudah melakukan semuanya, mulai dari tujuan, kemudian identifikasi, ketiga rencana aksi, dan sampai tadi adalah tanggung jawab Pak Yasin. Itu kemudian untuk terkait dengan kompetensi khusus yang ingin saya kembangkan, yaitu mengajukan pertanyaan berbobot. Itu tadi saya juga berusaha saya sesuaikan dengan rubrik penilaian, yaitu saya menggunakan bahasa yang sesuai, diawali dengan kata tanya, jadi bagaimana, terus siapa saja, seperti itu. Kemudian terkait dengan hubungan dengan yang disampaikan Koji tadi, saya juga mencoba untuk menghubungkan, jadi itu berdasarkan dari yang disampaikan oleh Koji. Jadi itu Pak Yasin yang bisa saya sampaikan. Baik Pak Arif, itu tadi terkait dengan indikator-indikator ketercapaian. Sekarang kalau boleh izinkan saya untuk menyampaikan ya catatan hasil observasi berdasarkan data yang saya peroleh ya, terkait dengan apa yang ingin Bapak Arif kembangkan. Menurut saya memang seperti apa yang ingin Bapak Arif kembangkan, kompetensi sebagai coach dan dalam coaching ya, itu secara lebih khusus Pak Arif tadi menyampaikan ingin mengembangkan kompetensi pertanyaan yang berbobot ya, dan di dalam observasi yang telah saya lakukan tadi, saya sudah mampu melihat bahwa Pak Arif ternyata memang mampu mengembangkan kompetensi tersebut. Terlihat dari indikator-indikator pertanyaan berbobot tersebut, menurut saya sudah Pak Arif kuasai ya, dan coba Pak Arif terapkan di dalam percakapan coaching tadi. Jadi menurut saya memang kompetensi dari Pak Arif khususnya terkait dengan pertanyaan berbobot ini sudah ada perkembangan yang luar biasa. Selanjutnya Pak Arif, kira-kira menurut Pak Arif ini ya, kompetensi apa lagi ya yang ingin Pak Arif kembangkan ya, berdasarkan pada proses coaching yang tadi barusan Pak Arif lakukan? Baik, kompetensi yang saya ingin kembangkan, karena saya tadi melihat juga cukup berhasil Pak Yasin ya, saya ingin mengembangkan ke kompetensi yang lain, yaitu tentang mendengarkan aktif Pak Yasin. Walaupun terlihat mudah, tapi sebenarnya saya selama ini masih belum bagaimana cara mendengarkan dengan baik. Itu Pak Yasin. Ingin mengembangkan dalam kompetensi yang mendengarkan aktif ya. Ya, mendengarkan dan aktif. Iya, memang hendaknya kita sebagai coach ya, itu mampu memiliki kompetensi ya, baik itu kehadiran kita yang penuh, kemudian memiliki pertanyaan berbobot, dan juga mampu untuk kita itu kita juga mampu untuk selalu mendengarkan aktif seperti yang Bapak Arif sampaikan tadi ya, sehingga benar-benar kompetensi kita sebagai seorang coach ini semakin meningkat ya. Baik Pak Arif, kira-kira menurut saya ya, dari yang kita lakukan supervisi terkait dengan coaching kali ini, dari mulai pra, kemudian kegiatan supervisi dan pasca supervisi ini sudah kita lakukan, dan terima kasih Pak Arif telah melakukan coaching
dan seperti itu tadi ya hasil observasi saya terhadap coaching yang Pak Arif lakukan. Terima kasih kembali Pak Yasin sudah bersedia untuk mengobservasi saya, sehingga ini akan membantu saya lebih mengembangkan kompetensi tadi. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Arif. Itu saja. Mari Pak Arif. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.